Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Dalam kitab Sahih Bukhari di Kitabul Manaqib tentang biografi para sahabat, orang-orang sholih, beliau menulis salah satu biografi seseorang yang beriman tapi belum sempat masuk Islam karena wafat sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Babu hadis Zaid bin Amr bin Nufail. Orang yang dimaksud adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau adalah saudara sepupu sahabat Umar bin Khattab bin Nufail. Jadi ayah Umar dan ayah Zaid ini kakak beradik, sama dari satu ayah atau satu kakek yang namanya Nufail. Nufail dan Zaid ini sama-sama cucu. Umar dan Zaid ini sama-sama cucu dari Nufail. Zaid bin Amr ini ayah dari sahabat yang disebutkan oleh Nabi dalam satu ceramah 10 sahabat yang akan masuk surga langsung: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Nah, salah satunya ada Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan muhajirin, ikut perang Badar. Sa'id bin Zaid ini bapaknya adalah Zaid bin Amr. Hadis-hadisnya disampaikan dalam Sahih Bukhari ini oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berarti keponakan dari Zaid bin Amr karena anaknya Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW laqiya Zaid bin Amr bin Nufail, pernah bertemu, ya, bukan hanya sejaman, pernah bertemu, hidup bareng dengan Zaid bin Amr bin Nufail bi asfala baldah qabla an yanzila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu. Pernah bertemu di asfalte, di Lebak kalau kata orang Sunda, satu daerah namanya Baldah, sebelum turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faquddimat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sufrah. Saat itu Nabi disuguhi sembelihan atau hewan yang sudah disembelih, tapi yang diperuntukkan bagi berhala. Ini yang disebut dalam Al-Quran wa ma uhilla bihi li ghairillah, ya, dari 4 yang haram. Yang keempatnya kan wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih bukan untuk Allah, ya. Kalau di kita mah yang disembelih untuk Dewi Sri, ya, dewinya padi, Dewi Laut, ya, Dewi Fortuna, eta mah Persib, mah
Faquddimat ilan nabi sufra fa aba an ya'kula minha. Tapi Nabi enggan untuk makan. Karena Nabi SAW meski belum diangkat jadi Nabi, beliau maksum ya dari sejak kecil, terjaga akhlaknya dari melakukan perbuatan mungkar dan syirik. Ya. Nabi SAW mengikuti jejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang tidak mau menyembah berhala, tidak mau makan apapun yang terkait berhala, meski Nabi saat itu belum dapat wahyu. Nah, ternyata yang seperti Nabi itu ada, yaitu Zaid bin Amr ini. Yang lainnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Sama Abu Bakar As-Siddiq ini sobat dalitnya, sahabat setia Nabi sejak sebelum jadi Nabi. Makanya ketika Nabi mendapatkan wahyu, Abu Bakar disebut Bakar teh kan cepat. Bapak kalau datang paling pagi ke masjid itu disebutnya Bukroh Abu Bakar. Kalau paling sering nundutan di masjid Abu Naum itu. Abu Bakar itu bukan berarti bapaknya si Bakar, bukan. Kayak Abu Hurairah bukan berarti bapaknya kucing, ya. Tapi mamawa wae kucing ge apet ka bapak di dia. Nah, itu bapak Abu Hurairah. Jadi Abu Bakar itu karena beliau cepat beriman ya, kepada Nabi SAW, karena sebelum Nabi diangkat jadi wahyu pun sudah meninggalkan tradisi jahiliyah, sudah kritis dengan tradisi jahiliyah. Tsumma qala Zaid, kemudian Zaid berkata, inni lastu aqulu mimma tadbahun ala ansabikum. Jadi ketika disuguhkan ke Nabi, Nabi nggak mau makan. Disuguhkan juga ke Zaid, Zaid nggak mau makan. Bahkan Zaid berani ngomong, saya tidak akan pernah makan sembelihan yang kalian persembahkan kepada berhala-berhala kalian. Wala aqulu illa ma dzukira ismullah alaih. Aku tidak akan makan kecuali yang disebut nama Allah atasnya. Kalau disebut nama berhala nggak mau. Ya. Sama juga, ini bukan hanya makan saja. Kalau disebut nama berhala, Bapak jangan mau mendengar omongannya. Iya mah contoh banyak contoh lain abdi nyontohan teu bener. Apa yang disebut nama berhala itu assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastu, Om Namo Buddhaya, naon deui, semua disebut. Jangan mau mendengar omongannya, ya. Karena berarti di sana disebut nama Tuhan selain Allah, dimuliakan Tuhan selain Allah. Nggak boleh. Kita hanya menyebut asma Allah. Kita yakin la ilaha illallah. Sumpah pakai nama Allah dan Nabi saja nggak boleh, kan? Musyrik. Wallahi wa rasuli, kata Nabi, ataj'alani lillahi niddan. Kenapa kamu menjadikan aku sekutu bagi Allah? Nabi wae teh salepel jeung Gusti Allah, komo eta budak Om Swastu, Om dan semuanya. Teng Om nasaha. Nggak boleh. Wa anna Zaid bin Amr kana ya'ibu ala Quraisyin dabaihum. Zaid bin Amr ini sering mengkritik sembelihan-sembelihan orang Quraisy. Wa yaqul, kata Zaid bin Amr, asyah khalaqaha Allah. Aneh, kambing itu Allah yang menciptakannya. Wa anzalalaha minas sama'i ma'an. Air minumnya Allah yang menurunkan.
wa anbatala minal ardi, rumput-rumputnya Allah yang menjadikan. Tsumma tadzbahunaha ala ghairi ismillah, tapi aneh kalian malah menyembelihnya bukan dengan nama Allah. Ini kira tuh cenah meureun gitu. Nu kitu mah teu make dalil ge ka harti. Nih Zaid bin Amr belum punya dalil saat itu, kan wahyunya belum turun, Nabi juga belum dapat wahyu. Inkaron lidzalik, sebagai bentuk penolakan, protes, wa idzaman lah, dan sebagai bentuk menganggap ini urusan penting, jangan disepelekan. Urusan menyebut Tuhan selain Allah itu bukan persoalan sepele. Itu kan toleransi kabeh ta gubernur bahkan MUI oge aya nu lieur nu ngadukung. Untung masih lebih banyak MUI yang tidak mendukung. Ini bukan persoalan sepele, ini persoalan penting kaitannya dengan akidah. Kata Asma binti Abu Bakar, ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail. Aku, Asma binti Abu Bakar ini putranya Abu Bakar, putri tertua kakaknya Aisyah. Aku pernah bertemu melihat Zaid bin Amr bin Nufail qaiman musnidan dhahrahu ilal Ka'bah, sedang bersandar di Ka'bah. Yaqul, dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, penduduk Quraisy, wallahi demi Allah, ma minkum ala din Ibrahim ghairi, tidak ada seorang pun dari kalian yang beragama Ibrahim selain aku. Wa kana yuhyil mau'udah, kata Asma, Zaid bin Amr itu dulu aktif menghidupkan bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ya. Ini bahasa kiasan. Al-Mau'udah kan ada di surat At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari kiamat wa'dun itu mengubur hidup-hidup bayi perempuan, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, ditanya sebab dosa apa dia dibunuh. Itu Mau'udah. Zaid bin Amr ini membela Al-Mau'udah, makanya disebutnya menghidupkan Mau'udah. Yaqulu lirrajuli idza arada an yaqtula banatahu. Kalau Zaid tahu ada seorang laki-laki yang akan mengubur hidup-hidup anak perempuannya, Zaid berkata, la taqtulha, jangan kamu bunuh dia. An akfi kamu nataha, saya akan menanggung kehidupan dia, makan dia. Kan orang Arab itu punya mitos, kalau punya anak perempuan itu akan susah rizki. Ya. Hese dibawa dagang, hari weukeun lo badang dan cenah gitu. Ya. Itu ada di Al-Qur'an kan? Mendadak lupa. Awa may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya, di surat Az-Zukhruf. Apakah yang dihidupkan hanya dalam dandanan, dalam perhiasan, jadi dianggap boros, boga budak awewe mah loba dandan cenah. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia enggak pandai berbicara, bercakap-cakap, teu bisa dibawa dagang. Ini perempuan jahiliyah dulu, wah ibu-ibu enak menjara rago. Jadi rugi kalau punya anak perempuan itu, rugi kecuali ada yang satu diantaranya dibunuh. Nah itu akan jadi kunci rizki. Ya, makanya nggak banyak dua ayat surat Al-An'am dan surat Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Imlaq teh kelaparan. Makanya tadi kata Zaid bin Amr, jangan bunuh, saya yang nanggung hidupnya. Tong sieun miskin, fayakhudhuha, diambil, diadopsi.
Fa idza tara'at, kalau anak perempuan itu sudah dewasa, qala li abiha, saya datang ke bapaknya, in syi'ta dafa'tuha ilaik, kalau kamu mau ini anak kamu saya serahkan ke kamu, urus nu bener, jangan dibunuh. Wa in syi'ta kafaitu kamu nataha, kalau kamu mau kamu urus tapi nggak mampu memberi nafkahnya, saya yang ngasih nafkahnya. Kalau kamu nggak mau, ya udah saya urus. Kalau kamu mau mengurusnya tapi nggak punya uang buat memberi nafkahnya, ya udah kamu urus, saya kasih nafkahnya. Itu Zaid bin Amr bin Nufail. Pernyataan beliau bahwa saya ada di agama Ibrahim dijelaskan oleh Ibnu Umar bahwa Zaid bin Amr bin Nufail pernah sengaja pergi ke Syam. Syam itu Pak, Palestina, Yordania, Suriah, sampai ke Turki. Syam, Israel mau disebut dapat tanah. Syam, dan Syam ini di zaman Nabi kerajaan Kristen, ya, Romawi Timur, anu ditaklukkan ku Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Dan Romawi Timur itu lebih maju daripada Romawi Barat, karena Romawi Timur itu di antara dua benua, di antara dua samudra strategis, jalur perdagangan lah, jika Singapura dulu sampai sekarang, strategis dan maju karena bersentuhan dengan berbagai peradaban. Beda dengan Romawi Barat. Romawi Barat mah masih mengalami the dark age, ya, abad kegelapan, belum Renaissance, belum ribet, ya, belum abad pencerahan, belum. Di Romawi Barat mah masih berkutat dengan pembunuhan Galileo Galilei, Nicholas Copernicus. Jadi menahan pala lintar teh di inkuisisi ku gereja. Tapi itu tradisi Romawi Barat, ya, bukan Romawi Timur. Itu film yang disebut Islami dulu di majalah Panji Mas, saya lihat filenya di perpustakaan Ustaz Adianus ini. Itu film Robin Hood yang si Kevin Costner, ya. Kan yang terbaru juga yang 2008 lumayan agak Islami, agak. Karena si Robin Hood itu diajari perang, teknik perang, senjata, kusi Morgan Freeman-nya yang saat itu berstatus sebagai orang Turki. Jadi di film Robin Hood etate yang terbaru, bukan yang terbaru, pernah saya lihat tahun 2008 yang sinopsisnya. Tepat tara laju film hampir ningali sinopsisnya. Jadi si Robin Hood itu dia bisa perang, ahli strategi, bisa mengalahkan si Kaisar Rottingham, itu diajari oleh orang Turki. Ini itu Romawi Timur, Syam itu. Dalam hadis namanya Syam. Jadi Syam itu negara maju, ya, menaya nama lah Amerika, Inggris. Zaid bin Amr itu sengaja pergi ke Syam, dan di Syam itu agamanya Kristen dan Yahudi zaman itu. Dia sengaja pergi ke Syam bukan hanya untuk dagang, tapi untuk meneliti agama. Karena agama dominannya Yahudi dan Kristen, maka dia datang ke seorang rabi Yahudi, diskusi tentang agama, tapi dia nggak puas. Lalu nanya kepada rabi Yahudi itu, fahal tadulluni ala ghairi, ada nggak agama lain yang menurut Anda lebih bagus, yang Anda bisa menunjukkan kepada saya agama apa itu? Kata rabi Yahudi itu, ma'alamuhu illa an yakuna hanifan. Aku nggak tahu kecuali Anda mau memilih agama Hanif.
Zaid bin Amr nanya, wa madinul hanif, apa yang dimaksud agama hanif itu? Kata orang Yahudi itu, dinu Ibrahim, agama Ibrahim. Lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wala ya'budu illallah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia ibadah hanya kepada Allah. Yahudi itu kan dari Yahud ya, rasialis Yahudi itu. Bapak contoh imannya naudzubillah min dzalik. Bapak daftar hayang jadi agama Yahudi, syahadat Yahudi mau ditampil. Karena bapak orang Sunda, orang Jawa, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu, agama Yahudi itu harus ras Yahudi. Orang Barat pun gak bisa jadi Yahudi, harus ras Yahudi. Jadi ya orang Yahudinya sendiri sadar Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi. Ya itu Nabi Ibrahim wafat, Yahudi belum ada. Kan Yahudi teh cucu, cicit ya. Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah baru keturunannya disebut bangsa Yahudi, Bani Israel ya. Israel teh kan Nabi Yakub, makanya negaranya sekarang juga disebutnya negara Israel. Dan 12 suku Yahudi yang disebut dalam Al-Quran sampai sekarang masih ada. Makanya disebutnya negaranya Israel, karena keturunan Israel. Nasrani itu dari Nazaret. Ini juga agama yang sangat lokalistik. Syarat jadi Nasrani itu meyakini bahwa manusia semuanya berdosa, kecuali yang percaya bahwa Yesus sudah turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Anu kikian apa? Ima contohnya kumaha kieu tah? Baptis. Zaid bin Amr pinter. Atuh cenah berarti nabi-nabi sebelum Nabi Isa daroraka kabeh. Karena mereka belum beriman ke Nabi Isa, belum dibersihkan dosanya oleh Nabi Isa. Wah, debat panjang lebar lah. Ada cek Yahudi nate yang bukan Yahudi, bukan Kristen, ibadahnya kepada Allah saja. Tidak beriman ke Ezra te Uzair, tidak beriman ke Yesus, murni Allah saja, agama Ibrahim. Kemudian Zaid juga bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, sama gitu, diskusi panjang lebar. Tidak puas, nanya juga, ada agama lain enggak yang agama wahyu tapi yang bukan Nasrani, bukan Yahudi? Kata pendeta Yahudi sama, Al-Hanif. Apa Hanif itu? Din Ibrahim, lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan wala ya'budu illallah. Maka ketika Zaid selesai meneliti agama di Syam, nanya ke Yahudi, nanya Kristen, lalu dia keluar dari Syam, dia mengangkat tangannya, Allahumma inni asyhaduka anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, sungguh aku bersaksi bahwa aku beragama Ibrahim, tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak akan menyembah berhala, tidak akan meyakini Allah punya anak, enggak. Tapi tentu pernyataan Zaid tadi kepada orang-orang Quraisy, aku tidak tahu di antara kalian yang ada pada agama Ibrahim kecuali aku. Maksud kalian itu kalian yang ada di hadapannya. Karena kan tadi juga disebutkan Zaid sejaman dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Zaid tahu Nabi Muhammad juga sama, tapi saat itu belum jadi Nabi. Zaid bin Amr ini pernah
bertemu dengan Amir bin Robi'ah. Kata Zaid bin Amr kepada Amir bin Robi'ah, inni khalaftu qaumi, saya memilih berbeda dengan kaum saya. Wattaba'tu millata Ibrahim wa Ismail wa ma kana ya'budan, aku memilih mengikuti Nabi Ibrahim dan Ismail dan apa yang mereka sembah. Wa kana yusolliyan ila hadhil qiblah, keduanya sholat ke kiblat ini, maksudnya Ka'bah. Wa ana antadhiru nabiyyan min bani Ismail yub'atsu, dan aku sedang menunggu seorang nabi dari Bani Ismail yang akan diutus. Dari mana Zaid bin Amr tahu ini? Dari hasil penelitiannya di Syam. Dan yang namanya nabi terakhir ini, Pak, Bu, semua bangsa Arab udah tahu. Nanti kalau ada kesempatan lain kali saya akan bacakan lagi biografi orang yang dia beriman belum masuk Islam tapi tamakan neraka. Hari ieu mah beriman belum masuk Islam tapi ke surga. Hanya karena dia ingin saya yang jadi nabi. Sampai kata Abu Jahal, Abu Lahab, sobatna Abu Jahal, Abu Lahab, kapan kamu jadi nabi teh gitu. Sampai Nabi Muhammad itu kalau dalam perjalanan sering membaca syair dia, ya, sampai 100 bait. Kenapa cenah Nabi baca? Kata Nabi, amana bi syi'rihi wa kafaru bi qalbihi. Karena dia beriman dengan syairnya. Syair-syairnya tentang tauhid, tapi hatinya kafir. Itu aneh mun aya artis nyanyi religi tanya zaman Nabi geus aya. Belum dijamin soleh, ya, belum dijamin iman. Orang yang nyanyi lagu-lagu religi sambil menangis, ya, belum tentu. Ya. Jadi yang namanya akan datang nabi terakhir dari keturunan Ismail itu sudah sabiwir hiji, Pak. Maka dari itu disebutkan di Al-Quran Al-Bayyinah. Apa Al-Bayyinah teh? Jelas. Jelas bagi siapa? Bagi semua orang yang ada saat itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi bukan Yahudi Kristen saja yang tahu akan ada nabi terakhir dari keturunan Ismail. Orang-orang Arab Quraisy pun tahu. Karena kan mereka rihlatas syita'i was-saif, ya. Rihlatas syita ke Syam, rihlatas saif ke Yaman. Yaman itu kan Abraha, ya. Abraha itu yang menyerang mau menghancurkan Ka'bah karena pemimpin gereja di Yaman. Abraha itu orang Habasyah. Habasyah itu Najasyi Kristen. Habasyah itu persemakmuran Romawi Timur, ya. Persemakmuran nama. Satu link Romawi Timur itu Kristen. Ketika di Yaman orang beriman dibantai oleh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud Bapak tahu kan? Ya, bukan tukang udud, bukan. Parit, ya, Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud. Yang orang-orang berimannya dibakar hidup-hidup. Siapa orang beriman yang dimaksud? Orang beriman kepada Nabi Isa, orang yang beriman kepada Allah saat itu dibakar hidup-hidup. Yang kisah pemuda itu ya Bapak-bapak udah tahu lah, saya ringkas saja. Ada kan seorang yang lari ke Syam, lalu Kaisar Romawi Timur menyuruh Habasyah bereskeun tuh cenah Yaman, karena yang paling dekatnya Habasyah. Habasyah mengirimkan Abraha
lalu Abraha menumpas Ashabul Ukhdud. Jadilah Yaman Kristen. Nah, ketika tahu di Makkah ada rumah suci yang jadi pusat agama dan susah untuk dikristenkan, dihancurkan. Salah gitu. Jadi diskursus kenabian terakhir itu semua sudah pada tahu al-bayyinah. Tapi dasar apa al-bayyinah itu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Jadi akan ada rasul terakhir. Semua sudah tahu, bukan hanya Yahudi Kristen saja. Orang-orang Quraisy pun sudah tahu, termasuk nih Zaid bin Amr. Cuma Zaid bin Amr itu beriman. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan, dia kafir. Ongko iman ke Allah, tapi embung beriman ke Nabi terakhir, kecuali saya nabinya, macam begitu. Wa ana antadhiru nabiyyan min bani Ismail yub'atsu wala arani udrikuhu, tapi saya menilai diri saya kayaknya tidak akan keumuran. Wa ana uminu bihi wa usaddiquhu wa ashhadu annahu nabi, tapi saya beriman kepada dia, saya yakin dia nabi, saya bersaksi bahwa dia adalah nabi. Meski Zaid bin Amr belum tahu siapa nabi itu, padahal wauh jeung Nabi Muhammad. Wa in talat bika hayah faqra'hu minnis salam. Kalau kamu panjang umur kepada Amir bin Rabi'ah itu, sampaikan salam saya ke Nabi itu. Kalau Amir, kata Amir, ketika saya masuk Islam, ketika Nabi diutus, saya langsung masuk Islam. Ya, tedingke-engke. Dan saya sampaikan salam salam Zaid bin Amr kepada Nabi. Nabi pun menjawab, wa alaihis salam rahimahullah qad ra'aituhu fil jannah. Semoga Allah merahmatinya, aku melihat dia ada di surga. Jadi maksud masuk surga meski belum masuk Islam, di sana itu masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hakikatnya dia sudah Islam Nabi Ibrahim. Kan semua Nabi agamanya Islam. Ya, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada liyakuna ar-rasulu alaikum syahida wa takunu syuhada 'alan nas. Ayat terakhir surat Al-Hajj. Nama Islam itu sudah ada dari sejak dulu dan diabadikan juga sekarang. Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah turunkan hanya Islam. Di Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad agamanya Islam. Makanya di surat Al-Baqarah diabadikan Nabi Yakub, cenah kan Yahudi, ya, Yahudi itu kan turunan Nabi Yakub. Am kuntum syuhada, memang kamu dulu hadir, tanya orang Yahudi, ketika Nabi Yakub mengumpulkan 12 putranya sebelum meninggal. Idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, semuanya jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Itu jawaban anak-anak Nabi Yakub semuanya. Jadi anak-anak Nabi Yakub itu semuanya Islam. Tiratu Yahudi ke bawahnya sampai Allah mengutus Nabi Musa. Geus diutus Nabi Musa teh anger keneh we. Pararanel. Jadi agama Nabi Musa, Nabi Yakub juga Islam, dan Islam itu kan tunduk hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Semua rasul mengajarkan begitu tauhid.
Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surat An-Nahl ya. Jadi Nabi Zaid bin Amr ini sudah beriman kepada Nabi. Tapi sayang Zaid bin Amr ini meninggal dunia 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ketika pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah yang Nabi saat itu ditunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad. Di masa itu Zaid bin Amr meninggal dunia. Jadi belum sempat beriman, bertatap muka dengan Nabi meski sudah berikrar beriman. Dalam riwayat lain disebutkan Zaid bin Amr ini ke Syamnya bareng berdua dengan Waraqah bin Naufal. Cuma Waraqah bin Naufal pulang memilih agama Kristen. Tapi kalau Zaid bin Amr tidak memilih agama Kristen, memilih agama Hanif. Waraqah bin Naufal itu Bapak Ibu tahu ya, dalam riwayat Nabi dapat wahyu, ketika Nabi dapat wahyu di Gua Hiro, takut kan? Wah, tuh kabayang Pak keum peting-peting poek. Coba di puncak gunung, Bapak-bapak kan pernah ke Gua Hironya. Wah, duka kumaha eta Nabi naik nah. Urang mus diberi jalan wae oge ripuh. Udah dibikin jalan sama pemerintah Saudi ripuh, netek. Komo Nabi dulu belum zaman dibikin jalan, masih alami. Ujuk-ujuk kedatangan malam-malam nyuruh baca ektisieun kumaha. Tapi kata Siti Khadijah, ayo can kita konsultasi ke Waraqah bin Naufal. Wa kana tanassara fil jahiliyah. Beliau di zaman jahiliyah sudah beragama Kristen. Tapi ketika didatangi oleh Nabi kan Waraqah kemudian menyatakan beriman. Hadan namus alladzi ja'a bihi Allah Musa. Itu adalah Jibril, namus teh bahasa Ibrani yang dulu diutus kepada Nabi Musa. Kamu adalah Nabi. Seandainya saya masih hidup, saya akan membela kamu ketika kamu diusir. Nabi sampai kaget, masa saya diusir? Enggak ada seorang Nabi pun kecuali diusir oleh kaumnya. Ini menunjukkan ya bahwa agama Islam itu agama yang abadi. Sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim sudah ada. Dan ini juga menunjukkan bahwa Yahudi Kristen itu, orang Yahudi sendirinya juga menyadari mereka sudah menyimpang dari agama Ibrahim. Makanya di ayat-ayat Al-Quran selalu dalam diskursus Yahudi dan Kristen dikembalikan oleh Allah, Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hanifam muslimau wa ma kana minal musyrikin. Itu ayat-ayatnya banyak. Ayat yang menyebut Hanif dalam Al-Quran itu ada 7 ya, yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Semuanya menegaskan musliman, dan semuanya musliman mah di beberapa ayat, tapi semuanya menegaskan wa ma kana minal musyrikin. Oleh almarhum yang kemarin saya menyebut almarhum bukan berarti setuju pemikirannya, tapi memang ada sisi kesolehan dari beliau dalam ibadahnya. Oleh almarhum yang kemarin meninggal di Malaysia, mal beja-beja apa ini? Itu kan beliau mengutarakan teori trialoh agama. Trialoh itu dialog 3, melibatkan 3, Islam, Yahudi, Kristen. Kata beliau, ketika agama ini harus mampu trialog karena ada satu kesatuan milah Ibrahim. Ya betul. Tapi kata Al-Quran, milah Ibrahim itu hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Bukan kemudian seperti yang ditulis oleh kolega-koleganya dikasih pengantar oleh Cak Nur. Maksud milah Ibrahim itu Yahudi Ibrahim, Kristen juga milah Ibrahim, ngaco.
Maksud trialoh yang diusulkan itu bahwa nanti akan masuk surga itu bukan Islam saja, tapi juga Yahudi dan Kristen. Karena ya dibacalah ayat-ayatnya. Di antaranya Ashabul Ukhdud dipakai itu. Cendek Ashabul Ukhdud juga orang Kristen disebut orang beriman. Enggak. Memeh datang Nabi Muhammad. Sesudah datang Nabi Muhammad, kata Nabi, kalau orang Yahudi Kristen mendengar aku tidak beriman, kafir. Jadi sesudah datang Nabi Muhammad, wayana Yahudi Kristen batal keimanannya sehingga beriman, bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Ustaz. Ada yang ditanyakan langsung saja. Pertama, tadi Ustaz mengatakan bahwa untuk sama Yahudi itu susah kecuali keturunan Yahudi itu. Nah, pengalaman saya pernah di Manado 3 tahun di sana, dan di sana banyak orang-orang yang mengaku beragama Yahudi asli orang Manado gitu ya. Bahkan di sana ada sinagog yang buat cukup mewah di sana. Nah itu riwayatnya banyak mengapa mereka beragama Yahudi. Nah, padahal mayoritas di sana itu Kristen Protestan. Yang kedua, mengenai tadi pengertian Hanif tadi, memang dalam Al-Quran banyak, dalam surat Al-Rum juga beberapa ayat waqim musyahidin Hanifan dan seterusnya. Di sinilah banyak para pemikir termasuk profesor yang tadi disebutkan. Ada juga profesor yang sudah meninggal juga, yang orang Muhammadiyah. Dia juga menafsirkan bahwa orang Yahudi, Nasrani dan satu lagi itu semuanya masuk Islam, semata-mata melihat lahir ayat tersebut. Itu aja. Terima kasih. Yang pertama, tetap ya, orang yang beragama Yahudi bukan ras Yahudi itu tidak diakui sebagai Yahudi. Itu Michael Jackson juga kan Yahudi ya. Tapi tetap hanya disebut saksi Yehova. Michael Jackson kan milih agama nanti agama Kristen Yehova. Yehova itu kan Tuhannya Yahudi. Karena di Bible ada ayatnya yang terjemahnya katakanlah Tuhan kita satu. Ya. Itu sema orang Yahudi. Saya pernah dialog dengan pendeta yang saya tulis di buku saya yang Islam Liberal. Ini gimana ini ayat ini? Ada di Bible. Di Perjanjian Lama. Kata dia, iya, satu itu katanya kesatuan. Jadi satu itu maksudnya kesatuan. Jadi 3 itu satu itu 3. Guru matematika gilir. Mereka nggak menyebut trinitas tapi tritunggal. Ya, tilu hiji tilu. Nah, kalau Yahudi itu asli ya, yang disebut Esa. Satu itu Tuhannya satu. Makanya ada orang-orang Kristen yang kritis dengan agama, keyakinan agamanya yang Yesus. Itu mereka tetap memilih seperti agama Yahudi, tapi tetap nggak bisa diakui sebagai Yahudi karena Yahudi itu adalah ras. Lebih lengkapnya guru kita Ustaz Marsedek itu di buku Parasit Akidah banyak menguraikannya. Jadi orang Kristen yang seperti Yahudi tetap Kristen, nggak diakui sebagai Yahudi.
Jadi lamun aya MUI na di Yahudi mau diakui sebagai bagian dari MUI-nya gitu. Tapi yang mengikuti begitu sudah banyak ya. Dari sejak zaman dulu juga tidak semuanya ikut gereja Romawi yang meyakini bahwa Allah itu punya anak Yesus. Masih ada yang mengakui istilahnya kan inkarnasi ya. Sana sere tapi inkarnasi. In itu masuk, karnal itu kan daging. Apakah Tuhan masuk ke tubuh Yesus atau tidak? Itu dalam teologi Kristen melahirkan perpecahan sekte yang banyak. Tapi yang mayoritas dengan masuknya Kaisar Konstantinopel ke Kristen dan dia milih akidah inkarnasi bahwa Tuhan masuk ke tubuh Yesus. Jadi yang mayoritas Kristen hari ini yang itu. Tapi yang tidak itu disebutnya Kristen Yerusalem, Kristen Koptik, Kristen Ortodok tidak ya. Kayak di dalam film ayat-ayat cinta kan si Maria itu Kristen yang yakin itu ya, tidak yakin Yesus sebagai Tuhan yang kedua gitu. Jadi tetap mau diakui sah sebagai Yahudi. Kalau bahasa Ustadz Marsedek, mun aya nu jiga Yahudi tetap diakui nama monyet, karena selain bangsa Yahudi itu monyet, tapi monyet yang paling baik ya. Dan beliau itu mengkritik dulu di kita juga ada kera yang paling baik, yaitu bapak titik-titik kita yang dulu pernah jadi nyata petinggi negeri ini yang pernah mengusulkan membuka hubungan dengan Israel. Yang kedua ya betul, jadi profesor nggak banyak ya, ada lah yang kekeh meyakini ayat-ayat yang akan masuk surga itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin ya. Sobi itu agama kultur, agama Arab jadul. Mereka juga akan masuk surga. Terbantah dengan ayat Quran sendiri kan. Kata Allah, man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihah. Yang dimaksud iman kepada Allah kan ikut Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau yufarriquna bainallahi wa rusulihi di surat An-Nisa, ulaika humul kafiruna haqqo, kafir. Yang disebut iman kepada hari akhir itu walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Surat Al-An'am. Orang beriman pada hari akhir itu pasti beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi, dan mereka khusyuk, bagus, disiplin dalam menjaga sholatnya. Sok sholat tara Yahudi Kristen tara. Apa ciri sholat teh? Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalik kamathaluhum fit Taurah ya. Jadi kitab Torahnya sendiri sudah disebutkan nanti umat Nabi terakhir itu sholat cirinya ruku dan sujud. Di sinagog, di gereja aya ruku sujud teu daya mejaan dek ruku sujud kumaha. Hanya Islam masjid moal aya meja moal aya kursi juga kieu. Karena untuk ruku dan sujud. Tempat ibadah lain nggak ada ya meja ya kursi rek sujudna kumaha. Jadi jelasnya selama mereka jauh dari sifat-sifat itu tidak termasuk kategori fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa Ji? Menurut kita orang Islam itu dapat dipahami melalui pendekatan otak kiri ke otak kanan. Artinya logika yang juga masuk, non logika masuk. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa orang-orang
Islam logik, orang-orang bule itu banyak yang logik dibandingkan dengan orang kita, tapi tetap mereka itu tidak dapat yakin, percaya atau memahami Islam, atau mereka tinggalkan Islam. Jadi tak itu pertanyaan pertama. Yang kedua, plus minus sebutlah 80% di Indonesia itu umat Islam. Ya. Bahkan wakil presidennya pun Ma'ruf Amin itu profesor, ya, berkaitan dengan Islam. Tapi mengapa indikator sekarang di Indonesia itu, ya, seperti ya tidak menggambarkan bahwa pengikut-pengikut itu mengajarkan Islam. Terima kasih, Bapak. Yang pertama, karena urusan masuk Islam itu bukan urusan logika, tapi urusan keimanan. Profesor yang paling profesor itu iblis. Iblis jeung orang barat profesor kene iblis. Iblis melihat surga, iblis melihat malaikat, iblis ngobrol jeung Allah. Anger we ari abawas takbaroma wa kana minal kafirin. Makanya disebutnya diabolisme intelektual. Diabolisme itu dari diabolos, diabolos teh bahasa Yahudi, dari iblis, iblis bahasa Arab, bahasa Ibraninya diabolos. Diabolisme intelektual, intelektual tapi otak iblis gitu. Oh, iblis itu sangat logik ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, dia dari tanah. Sieun ku api daripadaku tanah, kehelaan. Sangat logik ya. Yang kedua, kenapa Islam di Indonesia tidak terlihat, tidak kafah? Jawabannya karena sekularisme diajarkan turun-temurun dari sejak TK sampai perguruan tinggi, dan itu sudah pernah kita bahas ya dulu. Saya pernah bahas sekularisme dalam dunia pendidikan. Akibatnya ya yang ngaranna sekuler mah agama itu urusan privat saja. Urusan privat, urusan pribadi. Tapi urusan berkaitan dengan publik itu diserahkan ke nalar. Ya. Jadi kalau urusan ritual, urusan akidah, yakin umroh, banyak kabeh para pejabat geus pernah umroh, geus pernah haji. Tapi itu sebatas urusan privat, privasi. Ya kalau urusan publik jangan bawa-bawa agama. Ini wilayah akal intelektual. Itu nukara itu tidak diajarkan atau TK ini sampai perguruan tinggi. Selama kurikulum pendidikan seperti itu, ya susah. Dan mimbar-mimbar yang selamat dari sekularisme itu dalam penelitian disertasi di Jogja adalah majelis talim dan khutbah Jumat. Abdul Muksid Ghazali wae oge keur ceramah Jumat mah teu katingali liberal. Orang liberal oge keur khutbah Jumat mah teu liberal. Sieun. Bareun teu di onrok ku FPI. Jadi itu yang masih steril. Maka dari itu di sini tugas kita ya bagaimana membawa keluarga kita untuk tidak jauh dari majelis taklim, dari masjid. Itu yang akan menyelamatkan umat Islam dari cengkraman sekularisme. Masalahna ieu di komplek ieu seru ka masjid, seru teu ka masjid. Nah gitu. Udah jelas terjawab. Cukup Pak ya? Ya, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,